Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Kupas Tuntas Kompetensi Digital yang harus dimiliki generasi milenial di era digital 5.0. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan diskusi terhadap 3 hal materi yang akan kita sampaikan nanti. Akan disampaikan oleh 3 narasumber. Nanti narasumber pertama mungkin saya izin share. Oke, sebentar share screen saya. Oke, nanti narasumber pertama akan disampaikan oleh Pak Indra Tamrin dari founder Sinergi Solusi. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Darmawan Iftikar selaku CEO Tropic Institute, dan dia akhiri nanti oleh Pak Ananta Zakaria. Nah, Pak Indra Tamrin adalah seorang praktisi bisnis, sudah berbisnis sejak kuliah dan belum pernah bekerja, dan beliau juga CEO dari sebuah grup bisnis dari 2008, kemudian founder dari Sinergi Kreatif Inovasi Foundation. Saat ini juga selain mengelola grup bisnisnya juga menjadi mentor dan coach digital marketing sertifikasi BNSP. Kemudian ini profil narasumber kedua, Bapak Darmawan. Beliau ini entrepreneur, praktisi sekaligus dosen mitra industri di Politeknik Pangkep ya. Beliau juga sudah mengikuti training dan sertifikasi digital marketing BNSP. Kemudian nanti yang ketiga ada Bapak Ananta Zakaria MM selaku founder SKI. Beliau ini mentor dan coach untuk keuangan dan digitalisasi keuangan. Sudah sertifikasi BNSP juga. Beliau juga selaku pengusaha travel agent untuk benchmarking ke luar negeri. Kemudian beliau juga sebagai pengusaha produk impor yang terintegrasi dengan marketplace. Kemudian beliau juga adalah dosen praktisi untuk akuntansi. Baik, Bapak Ibu, pada sesi siang ini dalam waktu yang tersedia kami mohon nanti kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan videonya agar kita semua bisa lakukan dokumentasi dengan baik. Record Zoom ini akan kami share nanti setelah sesi acara ini selesai. Silakan nanti berkomunikasi dengan admin kami. Kami mohon sebelum acara dimulai, kami mengingatkan kembali di chat Zoom sudah di-share informasi terkait dengan daftar hadir bagi teman-teman sekalian. Kita Bapak dan Ibu harap mengisi daftar hadir ini nanti menjadi referensi kami untuk kami share e-sertifikat ya. Baik, mempersingkat waktu karena diskusi nanti akan sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kami persilakan kepada saya panggil Coach Indra ya, Coach Indra Tamrin untuk tampil yang pertama. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Tarmidi. Kita berikan aplaus dulu untuk MC kita yang luar biasa, Pak Tarmidi. Ini senior saya di IPB University. Baik teman-teman semuanya, salam sejahtera, selamat siang. Apa kabarnya? Coba kita cek dulu ya semangatnya. Boleh teman-teman boleh memberikan reaksinya. Reaksinya berupa jempol. Sudah siap menerima materi yang luar biasa pada siang hari ini? Boleh berikan jempolnya? Mana jempolnya? Oke, luar biasa. Ada berapa ribu orang nih? Banyak sekali ya. Baik, saya akan izin share screen materi kita pada hari ini. Kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan share materi mengenai sesuai dengan topik kita, yaitu generasi millennials dalam era revolusi industri
4.0 dan Society 5.0. Kita bahas dulu apa itu revolusi industri 4.0, teman-teman. Seperti kita ketahui, zaman saat ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Revolusi industri ditandai dengan kemunculan superkomputer. Kita mengenal adanya artificial intelligence, ada robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi yang sekarang sedang dikembangkan oleh salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk, dengan mobil Tesla-nya. Kemudian juga ada cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Jadi kita sudah dari industri 1.0, 2.0, 3.0, sampai dengan 4.0, teman-teman. Ini adalah tahap-tahap dari revolusi industri. Mulai dari tahun 1800, kita tahu penemuan mesin uap oleh James Watt mendorong munculnya ada kapal uap, kereta api, uap, mesin pabrik bertenaga uap, dan lain-lain. Kemudian kita masuk 2.0, yaitu penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Baru era abad 21, ya, abad 21 tahun 2000 ditandai dengan inovasi teknologi informasi, komersialisasi, personal komputer, dan lain-lain. Kita tahu kalau teman-teman pertama kali zaman saya dulu, saya ingat kuliah, di sini banyak mahasiswa, belum ada yang namanya TikTok, belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram. Sosial media pertama yang saya kenal adalah Friendster. Ada nggak teman-teman yang mengenal Friendster? Jadi kalau tahu Friendster berarti zamannya tahun awal 2000-an, ya. Nah, sampai sekarang kita sudah mengalami 4 kali revolusi, sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0, di mana kegiatan manufacture semuanya terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara masif. Jadi kalau saya mau, zaman dulu saya punya outlet, ada 14 outlet di daerah Kota Bogor. Ketika mau controlling harus datang ke outlet satu persatu. Tapi sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0, cukup di depan layar laptop saja. Nah, bisa menggunakan CCTV online, bisa memantau semua aktivitas di lapangan. Tadinya untuk kasir harus menghitung satu persatu. Sekarang di industri 4.0 kita mengenal ada sistem POS kasir yang begitu canggih. Jadi dengan adanya perubahan zaman ini, teman-teman, kita harus juga mengikuti perubahan zaman. Jangan sampai kita seperti dinosaurus tersisihkan karena tidak bisa beradaptasi. Nah, karakteristik utama dari revolusi industri 4.0 ini, yang pertama, kehadiran disruptif teknologi. Kita lihat begitu cepat, begitu pesat, sehingga memberikan ancaman bagi industri raksasa. Kita tahu, teman-teman, di sini ada yang masih menggunakan BlackBerry nggak? Saya rasa sudah tidak ada lagi. Kalau dulu, beberapa tahun yang lalu, zaman saya masih kuliah, ketemu orang, pasti sharingnya apa? Minta dong PIN BB kamu berapa. Sekarang kita sudah masuk industri 4.0. BlackBerry yang begitu pun akhirnya bisa mengalami disrupsi. Kita tahu salah satu raksasa taksi online terbesar di Indonesia, Bluebird. Nah, sekarang mengalami disrupsi yang luar biasa karena kehadiran ojek online seperti Gojek dengan Gokarnya, Grab dengan GrabCar-nya itu mendisrupsi pemain-pemain lama yang sudah besar. Jadi poinnya di sini, teman-teman, kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa merubah diri kita, apalagi sebagai mahasiswa. Sekarang ada kurikulum MBKM, Merdeka Belajar. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat, maka kita akan tersisihkan. Sama seperti tadi, dinosaurus, teman-teman. Dinosaurus punah bukan karena dinosaurus tidak kuat. Dinosaurus adalah hewan yang sangat kuat. Tapi dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, sama kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, kita gaptek, ya kita akan tersisihkan. Lalu yang kedua, karakteristik utama dari revolusi industri 4.0, perubahan ukuran perusahaan. Kita lihat di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar. Namun perusahaan tersebut harus lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi.
Ini yang saya alami 2,5 tahun pandemi, toko yang begitu besar, resto yang begitu besar, tidak ada orang yang datang. Jadi sekarang nggak perlu besar-besar lagi, cukup kecil-kecil tapi volumenya banyak, teman-teman. Kita tahu bagi teman-teman industri food and beverage, makanan minuman, ada istilah ghost kitchen, cloud kitchen. Jadi tanpa adanya toko yang besar, cukup di dapur rumah saja, tapi bisa omsetnya puluhan juta per bulan. Nah, saya juga ada mentoring salah satu pengusaha di daerah Jawa Tengah. Nah, beliau juga sistemnya adalah cloud kitchen. Tidak ada toko secara offline-nya. Jadi hanya di dapur, tapi omsetnya satu hari bisa 1 jutaan. 1 bulan sampai 30 juta, lumayan. Kalau makanan minuman setengahnya 50% itu HPP, 50% keuntungan. Jadi bisa dapat sekitar 10 sampai 15 juta per bulan dari jualan makanan minuman di dapur rumahnya saja. Nah, inilah yang saya sebut sebagai perubahan dari revolusi industri. Tadinya kita nggak bisa. Kalau mau makan, teman-teman di sini mahasiswa kan harus cari kantin, harus cari rumah makan, harus cari tempat makan, baru bisa makan. Sekarang, nah kita tinggal duduk, kita pesan lewat GoFood, lewat Shopee Food, lewat GrabFood, semuanya sudah bisa. Jadi inilah perubahan zaman yang harus kita ikuti, teman-teman. Fokus utama dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ada 3. Yang pertama, shorten time to market. Siklus inovasinya lebih singkat, teman-teman. Produknya lebih kompleks, serta volume datanya lebih besar. Kalau kita kenal istilah PLC, Product Life Cycle, tadinya satu produk kita bisa bertahan 3-5 tahun. Sekarang dengan sudah masuk industri 4.0, society 5.0, 1-2 tahun sudah cepat sekali berubahnya. Nah, seperti handphone. Sekarang iPhone sudah iPhone 14. Cepat sekali perubahannya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak lakukan inovasi, cepat atau lambat, usaha kita, kemampuan kita tidak update, digital marketing kita tidak berkembang, maka kita akan tersisihkan. Lalu yang kedua, increase flexibility. Mass production yang lebih terindividualisasi. Pasar yang volatile, kita kenal istilah VUCA, serta produktivitas yang tinggi. Jadi kita harus cepat sekali meningkatkan fleksibilitas. Agile, kalau kita sebut dalam industri HR-nya, ya, human resource-nya. Jadi harus agile, kita harus fleksibel, tidak lagi kaku, teman-teman. Yang ketiga, boost in efficiency. Efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Jadi tidak perlu lagi orang-orang diperkerjakan, semuanya bisa digantikan dengan mesin. Luar biasa ya. Nah, sebentar lagi bulan Desember, tol, gardu tol semuanya bakal digantikan. Jadi tidak ada lagi sistem gardu tol elektronik. Semuanya sekarang bisa seperti di Singapura, di Dubai, di luar negeri yang sudah canggih, mobil kita bisa langsung lewat, tinggal dipasang sistem ERP. Jadi inilah perubahan zaman yang begitu cepat di lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman. Teman-teman juga mungkin mengalami yang tadinya nilai, zaman saya di kampus dulu, ujian UTS, ujian UAS, sudah mengerjakan, kita harus tahu nilainya, kita harus lihat nilai kita dipampang di semacam majalah dinding lah ya, ada tempat dipasang di sana, ditempel. Sekarang kita lewat dari handphone saja. Inilah perubahan zaman yang harus kita sikapi dengan mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Nah, kita lihat wajah kegiatan ekonomi kita di dunia saat ini di era industri 4.0. Marketplace berkembang dengan sangat pesat. Teman-teman nggak perlu lagi belanja ke Indomaret, ke Alfamart, ke pasar, ke toko-toko retail, tapi cukup dengan handphone kita bisa belanja online. Apalagi di saat pandemi, tingkat belanja online meningkat sampai 60%, teman-teman. Kemudian juga ada istilah sharing economy. Nah, kita tahu kalau teman-teman yang di sini anak-anak muda banyak yang kalau kita liburan, jalan-jalan, nah cari hotel yang budget. Sekarang sudah ada Airbnb. Hotel dengan harga bisa di bawah 100.000. Ada yang 50.000, 100.000 sampai 200.000. Jadi kita tidak perlu lagi punya rumah, punya bangunan yang 10 kamar. Tapi satu kamar saja kita bisa melakukan konsep sharing ekonomi dengan bergabung di
Airbnb. Itu contohnya ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu juga alat-alat yang canggih. Nah, sekarang hidupin lampu bisa pakai aplikasi. Kulkas semuanya sekarang udah canggih. Handphone semuanya udah canggih. Saya juga memantau toko-toko semuanya sekarang sudah tidak perlu langsung datang, cukup lewat CCTV. Kasir semuanya bisa pakai POS. Aplikasi Human Research Development itu juga banyak sekali. Kemudian juga konsep belajar. Nah, teman-teman seperti hari ini hadir dari berbagai kota di Indonesia. Saya di Bogor, teman-teman ada yang di Makassar, ada di pulau lain. Semuanya kita bisa terkoneksi. Belajar tidak lagi secara tatap muka, tapi lewat elektronik, lewat media Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kita lihat ruang guru berkembang pesat pada saat pandemi. Inilah semua kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan digital marketing sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ya, nah sekarang kita lihat kenapa butuh digital marketing, teman-teman. Karena digital marketing saat ini sangat berkembang dengan pesat. Kita lihat ya, kenapa digital marketing itu sangat dibutuhkan saat ini. Ada 5 poin kenapa digital marketing harus kita gunakan di era industri 4.0 dan society 5.0 ini. Karena pertama, zaman sudah berubah, teman-teman. Kita lihat dari handphone saja yang sederhana. Handphone pertama teman-teman mungkin sama seperti saya, Nokia. Ya, Nokia 3315, 3210 dan sebagainya. Yang kalau kita bunyiin, wah itu bunyinya bisa kedengaran sampai tetangga kita. Lalu berubah lagi BlackBerry. Kita ketemu orang, tukeran PIN BB. Sampai sekarang sudah menjadi Android yang sangat canggih. Kita lihat dinosaurus tidak bisa beradaptasi, akhirnya punah. Sama seperti CEO dari BlackBerry. Beliau menyampaikan, saya tidak tahu melakukan kesalahan apa sampai akhirnya perusahaan bisa bangkrut, teman-teman. Jadi kita harus update, ilmu kita harus update. Seperti teman-teman hari ini menghadiri Zoom ini untuk mengupdate ilmu. Internet juga membantu UMKM. Dan dari kata data, ini berdasarkan fakta, internet menjadi penyelamat UMKM dari krisis pandemi COVID-19, teman-teman. Nah, saya sendiri banyak sekali terbantu dengan kehadiran ojek online seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Yang tadinya penjualan karena ada PPKM, ada PSBB, akhirnya turun yang offline-nya sampai 50%. Tapi karena adanya ojek online, akhirnya dia switch ke penjualan secara online. Jadi sekali lagi, kita harus go digital, harus memanfaatkan internet atau digital marketing untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, teman-teman. Ini adalah data dari Hotsuite. Rata-rata orang menggunakan internet satu hari itu sampai 8 jam. Jadi kalau teman-teman di sini, saya yakin kalau keluar rumah, nggak bawa dompet, nggak masalah, asalkan membawa handphone. Karena pembayaran sudah bisa dilakukan lewat media, e-wallet, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kenapa harus digital marketing? Bisa memotong biaya operasional, teman-teman. Yang tadinya kita buka toko, harus sewa toko 1 tahun 20 juta, 30 juta. Sekarang kita pakai cloud kitchen. Karyawan yang tadinya harus 10 orang, kita bisa dengan mesin menghemat sampai setengahnya. Jadi dengan kehadirannya internet bisa memotong biaya operasional sampai 50%. Kemudian juga menjangkau banyak kalangan, menjangkau lebih banyak konsumen. Yang tadinya kalau teman-teman buka toko daerah Makassar, ya hanya daerah Makassar saja karena buka tokonya offline. Tapi dengan kita jualan lewat internet, kita masukkan ke dalam marketplace lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Bahkan bisa worldwide, seluruh dunia. Kalau kita punya pangsa pasar sampai ke luar negeri, teman-teman. Lalu yang keempat, waktu dan lokasi kerja efisien. Nah, hari ini mungkin ada teman-teman yang Zoom lagi di kampus, lagi di tempat restoran, dan sebagainya, atau lagi di rumah. Kita bisa menggunakan internet, waktunya, lokasinya sangat efisien. Banyak orang luar negeri sekarang, khususnya di Eropa, ke Indonesia.
Nah, teman saya ada yang di Jogja, di Bali, sharing, bro, sekarang banyak sekali orang asing ke Jogja, ke Bali. Kenapa? Karena di Eropa sekarang sedang krisis. Harga kebutuhan hidup mahal. Mereka sementara ke Indonesia dulu, karena biaya hidupnya Indonesia jauh lebih murah. Ya, dan mereka bisa bekerja. Kenapa? Karena adanya internet. Jadi luar biasa sekali kehadiran internet, kehadiran digital marketing bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah. Yang terakhir adalah kemudahan transaksi. Jadi teman-teman untuk belanja online, segala macam sekarang kita cukup bawa handphone kita. Kita sudah bisa bayar lewat aplikasi e-wallet, bisa bank, setiap bank juga sudah ada QR-nya. Ya, jadi inilah 5 alasan teman-teman harus belajar, harus meningkatkan ilmunya, khususnya di bidang digital marketing. Ingat poin saya teman-teman, jangan sampai seperti dinosaurus. Kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah cukup, tapi ketika meteor datang, nah dinosaurus tidak bisa beradaptasi, dan akhirnya dinosaurus punah, tidak ada lagi di muka bumi ini. Jadi teman-teman harus terus belajar, meningkatkan kualitas diri, ikuti terus sampai sesi kedua, sesi ketiga. Mudah-mudahan sharing singkat yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman. Saya kembalikan kepada MC Pak Tarmidi. Oke, terima kasih banyak ya. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Coach Indra ya. Luar biasa, teman-teman sudah mendapatkan insight ataupun pola sebuah apa ya perubahan dalam mindset kita bahwa kita belum saja menguasai semua skill set ya, kompetensi di era digital 4.0, kita sudah dihadapkan sebentar lagi transformasi digital di era 5.0, yaitu transformasi digital society. Artinya tidak hanya lagi nanti apa ya perubahan yang sangat dahsyat itu hanya dari sisi teknologi, ke depan SDM yang tidak beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya itu akan tersisihkan, tidak terpakai, hanya menjadi masyarakat yang biasa-biasa saja. Dia tidak akan lagi terpakai di dunia industri, sehingga tidak heran nanti perguruan tinggi adalah sebagai pabrik untuk mencetak pengangguran di Indonesia. Nah, tantangannya adalah bagaimana perguruan tinggi itu mampu beradaptasi dari hijrah ya ke era teknologi 4.0 ke teknologi 5.0. Baik, mempersingkat waktu, kita persilakan kepada narasumber kita kedua, Pak Darmawan. Waktu dan layar disilakan. Silakan bagi ada yang bertanya, silakan bisa di chat Zoom. Nanti di sesi diskusi akan kita sampaikan kepada kawan-kawan dan beri kesempatan. Oke, terima kasih Pak. Suara saya masuk Pak ya? Oke, silakan. Saya izin share screen Pak. Iya, oke. Screen saya Full kelihatan screen. Pak ya? Sudah kelihatan. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu. Di siang hari ini, tema yang menarik antara kolaborasi antara Tropik dan Sinergi Solusi Akademi, kita membahas topik tentang ini seperti mirip dengan Outlook gitu Pak ya, Outlook Digital 2022 yang kita saat ini mengambil topik tentang kupas tuntas kompetensi digital yang harus dimiliki generasi milenial di era 5.0 gitu Pak. Ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita bahas dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa mendapatkan banyak kemanfaatan dari kegiatan pada siang hari ini. Oke. Selanjutnya mungkin tadi menambahkan dari materi yang disampaikan oleh Coach Indra tadi, menyampaikan tentang bagaimana kemudian tantangan kita di era
industri 4.0 dan juga transformasi ke era society 5.0. Nah, oleh sebab itu saya dengan waktu yang diberikan sekitar 15-20 menit mungkin akan menyampaikan tentang bagaimana kemudian kita menghadapi disrupsi inovasi dan kemudian nanti kita bisa melihat apa saja potensi-potensi pekerjaan yang bisa muncul dari disrupsi inovasi ini dan juga kemudian kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh kita selaku generasi milenials dalam menghadapi disrupsi inovasi dan peralihan ke transformasi ke era society 5.0. Oke, slide saya terlihat bisa bergerak Pak ya. Ini slide kedua. Slide kedua, silakan lanjut. Oke. Slide berikutnya. Oke, jadi berbicara tentang disrupsi inovasi tadi oleh Coach Indra juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kemudian disrupsi inovasi itu sendiri. Jadi kalau Mr. Clayton menjelaskan bahwasanya disrupsi inovasi itu adalah sebuah inovasi yang mampu menciptakan pasar baru, ya, mengganggu, merusak, ataupun bahkan menggantikan pasar-pasar yang sudah ada dengan ide bisnis yang lebih segar, produk-produk layanan yang lebih segar, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Oke, tadi Coach Indra juga sudah menjelaskan ya bagaimana kemudian pada era tahun 2000-an ya, hampir semua orang kalau kita bertemu ditanya minta PIN BlackBerry-nya dong gitu. Tapi sekarang dengan hadirnya WhatsApp itu hampir kita tidak pernah mendengar lagi orang minta PIN BB gitu ya. Begitu juga dengan tadi Coach Indra juga banyak menjelaskan tentang toko-toko mall yang dulu yang megah yang ini bahkan sekarang sudah tutup. Perlahan demi perlahan sudah tergantikan fungsinya dengan marketplace dan bahkan sekarang mall-mall itu bukan sebagai wahana untuk penjualan produk seperti fashion, food dan lain sebagainya, tapi sebagai wahana hiburan begitu. Itulah disrupsi inovasi peralihan-peralihan yang kita lihat gitu. Nah, tadi ini yang dijelaskan oleh Coach Ananta bagaimana kemudian perubahan dari taksi konvensional ya, sebut saja salah satu brand misalnya di Bluebird sekarang sudah tergantikan dengan keberadaan Gojek dan Grab ya gitu. Terus mal-mal yang besar sudah perlahan demi perlahan sudah banyak sekali di kota-kota besar yang sudah mulai tutup karena memang adanya kehadiran marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita melihat juga pada era pandemi dan juga ini sudah mulai terlihat masih cenderung kita melihat bahwasanya terutama kalangan-kalangan ibu-ibu millennials itu sudah jarang sekali mau pergi ke pasar. Jadi mengandalkan berbelanja melalui aplikasi. Ini adalah salah satu aplikasi punya Tropik gitu ya. Namanya Pesan Sayur. Nah, ini juga adalah salah satu kalau mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari pertanian atau perikanan atau pertanian dalam agrokompleks, kita bisa melihat bahwasanya di industri agriculture ya yang dalam artian secara kompleks juga terjadi disrupsi yang cukup terlihat gitu ya. Dengan kemudian hadirnya beberapa startup yang diprediksikan sebentar lagi akan jadi unicorn gitu ya. Salah satu misalnya kita sebut saja ada Aruna namanya. Itu sudah mulai kelihatan dengan omsetnya yang setiap tahun terus terjadi peningkatan yang signifikan gitu ya. Nah, begitu juga yang lain adalah bagaimana kemudian dulu susah sekali kita mengatur kegiatan-kegiatan terutama yang yang ada di tambak udang gitu ya. Jam segini kita harus disiplin memberikan pakan ke udang dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah mulai tergantikan dengan kegiatan sudah mulai tergantikan dengan teknologi-teknologi yang namanya auto feeder gitu dari fishery. Dan begitu juga untuk pengecekan kualitas air itu sekarang sudah ada sudah ada produk namanya Jala gitu. Nah, pemicu disrupsi inovasi itu sendiri tadi Coach Indra juga sudah menjelaskan. Saya menambahkan ada 5 sebenarnya.
yang menjadi pemicu disrupsi inovasi itu. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat gitu ya. Yang kedua adalah generasi baru, yaitu generasi milenial dan generasi Z atau generasi zilenial ini lebih suka sesuatu yang instan gitu. Sehingga hadirnya inovasi-inovasi yang menyajikan bagaimana orang berbelanja dari rumah, bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan barang dengan lebih murah gitu. Itu akan menjadi pasti akan lebih digandrungi gitu, akan disukai oleh generasi milenial dan generasi zilenial. Yang ketiga adalah penemuan mikroprosesor dengan perkembangan yang eksponensial gitu ya. Tadi Coach Indra sudah memaparkan bagaimana kemudian di tahun 90-an kita kenal ada HP Nokia 215 dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa dengan adanya Android gitu. Yang keempat adalah disrupsi sosial dan kepemimpinan. Dan terakhir adalah perkembangan model bisnis. Jadi model-model bisnis yang kemudian kita kenal dulu lebih banyak ke konvensional gitu ya, padat kerja, padat karya. Sekarang itu sudah mulai beralih ke bagaimana penggunaan teknologi yang bisa mendukung kegiatan yang ada di di outlet mereka, sehingga mau tidak mau secara secara perusahaan kita akan melakukan jumlah karyawan dan lain sebagainya. Namun di satu sisi ya, dengan adanya perkembangan bisnis model yang dengan volatilitas yang sangat tinggi ini, itu menjadikan tercipta banyak sekali peluang-peluang kerja yang baru gitu. Nah, ini adalah proses terjadinya disrupsi di mana kemudian kita melihat ada iteration gitu ya. Lalu kemudian dari situ terjadi sebuah inovasi dan kemudian kita bisa melihat dari proses inovasi ini kemudian terjadilah sebuah disrupsi gitu ya. Adanya pasar yang lama bisa tergantikan dengan pasar-pasar yang disegarkan dengan produk-produk baru. Nah, ini yang tadi sudah disinggung oleh Coach Indra tentang bagaimana kemudian tantangan dan peluang di era disrupsi dengan melihat melihat VUCA gitu ya. Dari volatility bagaimana kemudian sebagai generasi milenial kita bisa menciptakan sebuah pikiran juga dengan kondisi yang uncertainty dan yang sesuatu kondisi yang susah sekali untuk diprediksi, yang kemudian jika kemudian kita bisa melihat ini sebagai sebuah peluang di era disrupsi, ini akan menjadi sebuah sebuah peluang baru yang bisa tercipta untuk para generasi milenial. Dan yang ketiga adalah ada complexity gitu ya. Dan kita melihat di era saat ini yang banyak kemudian terjadi problem gitu ya, dengan banyak hadirnya pesaing-pesaing yang baru, ini kemudian menjadikan harus ada sebuah inovasi ya, sehingga kemudian menghasilkan sebuah clarity yang nantinya bisa digunakan di industri masing-masing. Dan juga kemudian yang terakhir adalah ambiguity. Dan tadi sudah disinggung oleh Coach Indra bagaimana kemudian si milenial kita bisa lebih agile gitu ya, bisa lebih lincah melihat peluang-peluang yang ada. Nah, seperti inilah gambaran kemampuan kita dengan perkembangan teknologi ini. Kita kalau tidak bisa mengikuti, kita pasti akan tertinggal. Perkembangan teknologi ini bergerak bahkan berlari gitu ya, berlari sangat cepat, dan kemampuan kita itu kalau kita tidak mampu untuk mengimbanginya dengan berlari, maka kita akan tertinggal gitu. Nah, kegiatan pada siang hari ini juga dalam rangka untuk bagaimana mengupgrade pengetahuan kita, kemampuan kita
melihat bagaimana perkembangan teknologi, inovasi, ya, sehingga kemudian kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah 17 dari yang direkomendasikan oleh lembaga Society Dunia, peluang-peluang yang bisa dimasuki oleh generasi-generasi milenial dan generasi-generasi zilenial. Yang pertama adalah bagaimana kemudian memecahkan problem kemiskinan gitu ya, yang kemudian kita dengan inovasi-inovasi yang ada, kita kemudian bisa memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan, mulai dari menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang baru untuk menghadirkan sesuatu yang baru kepada publik. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan sebuah inovasi sehingga tidak terjadi kelaparan yang ada di dunia. Dengan misalnya sekarang sudah ada banyak penemuan-penemuan yang kemudian misalnya seperti protein buatan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kemudian potensi-potensi yang perlu dimasuki oleh generasi-generasi milenial untuk bisa berkarir di situ. Yang ketiga ada juga kehidupan yang sehat dan sejahtera. Yang keempat tadi Coach Indra juga sudah menjelaskan bagaimana kemudian tentang teknologi di industri, di edukasi begitu, seperti Ruang Guru, ada Zenius juga dan lain sebagainya namanya, yang itu kemudian menghadirkan sebuah inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, demikian juga dalam yang kelima ada kesetaraan gender, sampai kemudian ke bagaimana kita menyikapi sebuah kemitraan untuk mencapai tujuan, sehingga kita kenal juga bagaimana kemudian teman-teman yang saat ini di startup untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan yang kita kenal dengan B2B gitu ya, menghadirkan sebuah inovasi untuk memecahkan masalah sebuah perusahaan. Oke, nah tadi saya lanjutkan tentang ini sebentar. Kalau tadi saya menjelaskan tentang bagaimana kemudian disrupsi inovasi, dari sini, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bagaimana kemudian kita harus memahami peran dari sebuah digital inovasi gitu ya. Karena memang mau tidak mau kita harus memasuki memasuki era ini, kita harus memahami bagaimana kemudian di era ini sangat semua orang hadir di sini gitu. Nah, kita juga melihat di sini, kita bisa melihat dalam data ini, kita bisa melihat ini dirilis pada bulan Januari tahun 2020, bagaimana kemudian orang-orang di dunia mengeluangkan waktunya untuk membuka media gitu ya. Ada media internet yang kita lihat, kemudian ini 8 jam per hari mereka gunakan untuk membuka internet. Ini sangat-sangat pesat gitu ya. Oleh sebab itu mau tidak mau kita harus mengikuti juga perkembangan di era ini gitu. Nah, ini adalah dari hasil riset, orang membuka itu apa saja yang dibuka. Yang pertama adalah ada Google, ada informasi, ada YouTube gitu ya, dan juga informasi-informasi yang ada, sehingga memberikan gambaran kepada kita digital marketing dan sesuatu yang harus berbau digital gitu ya, untuk bisa bisa memahami, bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Tarmidi. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Nanti mungkin
mungkin kita bisa diskusi lebih jelas. Oke, baik. Suara saya jelas? Masih jelas? Masih jelas ya? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Darmawan yang sudah sharing bagaimana kita bisa memahami profesi atau dunia bisnis apa yang masih atau diprediksi masih eksis pasca pasca pandemi ya, pandemi COVID. Barang tentu kita tidak bisa hanya membaca atau mengetahui lewat webinar atau hanya mencari-cari referensi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sebagai insan SDM yang unggul dan berkarakter ke depan itu mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan ini di era yang semuanya itu nanti akan bermigrasi ke digital gitu. Mungkin kita berikan ini dulu mungkin Coach Ananta pemateri ketiga, mungkin kita buka sesi diskusi dulu kalau ada diskusi ya sejenak ya. Ya, Oke. silakan. Oke, baik teman-teman Pak. sekalian, silakan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau mungkin ada bisa disampaikan lewat chat Zoom. Silakan teman-teman. Ini sudah yang hadir sudah ada 38 orang, tadi ada 41, kemudian berkurang ya, jadi 38 orang. Baik, silakan teman-teman. Mungkin ada bapak-bapak yang join di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing pengalaman yang dirasakan saat ini, bagaimana disrupsi teknologi digital ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami beri kesempatan ketiga kepada Coach Ananta untuk menyampaikan materinya. Sebelum nanti kita akhiri dengan diskusi akhir dan closing webinar ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tarmidi, terima kasih Mas Darmawan ya. Dan teman-teman semua, selamat siang, salam kenal, nama saya Ananta dan kesempatan hari ini saya mau bagikan ya, ada informasi sangat penting ya. Pertama, pastikan teman-teman ikutin dong Instagram ya, Tropik Institute dan SKI ya, belajar bisnis ya. Supaya apa? Karena kita ada e-course-nya ya Pak Tar ya, ada e-course gratis yang akan kita bagikan jika teman-teman yang capture ya, tag ya, hashtag ke Instagram kita ya, ada e-course yang akan kita berikan senilai 2 juta rupiah untuk 5 orang ya. Pastikan teman-teman follow Instagram kita ya. Bisa di-share ya, linknya Akan bisa di-share ya. Iya, Coach Ananta dan admin mungkin bisa dibantu share link Instagramnya, akun Instagramnya di chat Zoom atau di grup. ya. Nanti Lanjut. akan share ya. Baik, nanti akan di-share. Pastikan teman-teman di acara seru nih ya. Jadi di foto bersama-sama narasumber-narasumbernya yang luar biasa, hashtag ke Instagram kita ya. Nanti akan di-share oleh Mbak Dia untuk share link Instagramnya, dan pastikan teman-teman bikin kata-kata yang menarik ya, dan biar nanti teman-teman terpilih menjadi pemenang ya e-course kita. Baik, izin share screen teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ini juga setelah 2 orang ya coach kita, yang pembicara kita yang luar biasa, saya pribadi juga merasa ya, saya juga sebagai pengajar nih nggak bisa hanya ngajar aja gitu ya, ilmunya itu saja. Dan juga di sisi mahasiswa nggak hanya ya belajarnya saya di bidangnya akuntansi ya akuntansi saja gitu ya, nggak juga ya, tapi teman-teman juga harus belajar di dunia yang lagi dibutuhkan ya, dan semua menggunakan digitalisasi. Seperti akuntansi dulu masih pakai ya buku besar ya, bukunya besar di garis-garis, isi saldo, isi debit dan kredit. Nah, tapi sekarang sudah menggunakan aplikasi, menggunakan big data, menggunakan cloud ya, datanya tersimpan
bisa diakses oleh siapa saja. Ini sudah sangat luar biasa. Dan pengajar-pengajar sebagai dosen juga yang ngajarnya masih manual, nulis di papan tulis, nggak disiapin PowerPoint dan lain, wah biasanya sudah ditinggalin mahasiswa ya, karena mahasiswa lebih senang, generasi milenial ini khususnya lebih senang ya belajarnya di YouTube ya, terus juga bisa lihat-lihat artikel-artikel dan jurnal ya, dan ini juga nggak kepake lagi ya dosennya ya. Nah makanya sebagai dosen kita juga harus upgrade ilmunya khususnya digital marketing ini karena sudah diarahkan sangat luar biasa, dan juga sebagai mahasiswa jangan belajar di bidangnya itu aja, tapi harus ditambahkan dengan kompetensi-kompetensi khususnya digital marketing, gitu ya. Baik, saya izin share. Oke, ini slide-nya. Acara hari ini diselenggarakan ya dengan dari Sinergi Solusi Academy dan Tropical Institute ya. Jadi pastikan teman-teman follow Instagramnya ya, ikuti terus perkembangannya ya. Ini nama saya Ananta Zakaria, saya juga founder Sinergi Solusi, dan seperti Pak Tarmi disampaikan, saya banyak aktivitas di dunia bisnis ya, dan juga keuangan, dan kami semua bersertifikat BNSP. Ini penting banget ya, uji kompeten. Kenapa? Karena dunia pasar ya dimintanya ini ya, kompeten nggak di bidang ini gitu ya. Oke. Nah, kita sama-sama tahu kan ya bahwa berita hari ini luar biasa ya teman-teman, ada 23 juta pekerja hilang karena tergantikan oleh otomatis di era revolusi industri 4.0 ya. Semuanya otomatis, 23 juta pekerja ini menurut data ya, saya juga ambil datanya ya. Ada 23 juta dan terus ya bakal berkurang ya. Jadi buat saya juga ngeri-ngeri ya, apalagi di era new normal di tahun 2023 bakal resesi gitu ya. Nah, ini makin banyak yang ditakutkan ya, tapi kita mau sama-sama siang hari ini kita upgrade ilmunya biar kita bisa siap menghadapi 2023, mau resesi, mau apa kita tahu peluangnya gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, ada berita baiknya adalah akan tercipta 27 sampai 46 juta pekerja baru di revolusi industri 4.0 ini ya. Ini juga menurut datanya Dikti ya, kemenduk.go.id, karena otomasi ini otomatis yang pekerjaan yang tidak relevan itu akan dihilangkan ya, tapi jangan khawatir, kita ada 27 sampai 46 juta, lebih banyak ya. Ada pekerjaan baru. Pekerjaan apa saja sih ya yang kita bisa lihat ya. Pertama yang berkaitan dengan digital, ini ada social media management ya. Pasti teman-teman main Instagram, Facebook, itu sangat dibutuhkan buat perusahaan besar, perusahaan kecil, bisnis usaha kecil dan usaha besar ya. Juga content creator, juga aplikasi ya, dan juga CEO spesialis, web developer, dan data analisis itu sangat dibutuhkan. Nah, sebelum lanjut, boleh dong di kolom chat siapa yang mau ya, yang mau belajar berkaitan dengan digitalisasi, digital marketing, boleh komen di kolom chat ya. Saya siap Pak, mau, boleh di kolom chat ya, biar saya mau. Yang penting mau dulu ya, mau belajar itu nanti biasanya sedikit dipaksa gitu. Kalau orang-orang Indonesia kan kalau nggak dipaksa ya nggak belajar. Tapi karena ini sudah sangat ya, boleh di kolom chat ya teman-teman, siapa yang siap dan mau ya. Pak, saya mau Pak belajar digital marketing. Pak, saya mau dong jadi data analis. Ya, ini juga sangat penting ya untuk di agrobisnis ya, dimanapun data ini sangat penting sehingga kita lebih spesifik dalam mengambil keputusan. Boleh teman-teman di kolom chat. Saya siap Pak, siap. Mau. Boleh bantu di kolom chat. Silakan. Saya mau. Wah, nggak ada yang mau nih. Ya, teman-teman silakan di kolom chat, Pak, siapa yang mau belajar berkaitan dengan digital marketing. Oke, makasih Mas Jufri ya. Ahmadani, Mas Jufri atau kita ya. Mau, oke. Yang lain? Ada yang mau? Oke, Hardik Bandra. Oke, sip, mau. Makasih yang udah isi di kolom chat ya. Saya rasa pasti mau semua ya. Apa jangan-jangan ada yang nggak mau? Coba lagi dong, yang mau.
Ada yang mau? Atau ini sibuk semua ya, sibuk bikin tag di Instagram ya biar dapat hadiah ya. Sempat lihat. Nggak apa-apa teman-teman, silakan yang mau boleh di kolom chat ya. Mau Pak, siap. Mau belajar lagi. Suaranya kurang jelas. Oke, yang lain? Mau Pak, oke. Mbak Nur ya, terima kasih. Yes, luar biasa ya. Mau. Oke, sip. Makasih Mbak Putri, teman-teman, Mbak Nur yang sudah chat di kolom komen ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa manfaat digital marketing ini sangat luar biasa ya. Pertama adalah kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas secara online ya. Kalau dari berita bahwa yang akan bertahan apalagi resesi ini adalah UMKM yang go digital, dia bisa kirim ke luar dengan manfaatnya online ya, karena orang lebih banyak tahu gitu ya kita produk apa yang kita punya dan kita manfaat apa yang bisa kita kasih ya. Terus juga yang pasti manfaat digital marketing adalah menghemat biaya promosi ya. Terus juga semua kan plafon-plafonnya malah bisa gratis ya, kayak hanya butuh kuota ya, istilahnya biayanya cukup kecil ya. Terus juga plafon-plafon yang gratis juga ada Instagram, Facebook, itu bisa kita manfaatin. Yang ketiga, mudah menemukan konsumen sesuai dengan target ya, dan meningkatkan profit bisnis pastinya, dan menjadi media penghubung dengan customer ya. Ini manfaatnya digital marketing. Terus juga pentingnya sertifikasi untuk karir kamu di masa depan ya. Pastikan teman-teman punya sertifikasi yang berbadan nasional berlogo BNSP ya, sebagai tanda bukti memiliki keahlian sesuai bidangnya ya. Ini juga program kampus ya, jadi yang lulus itu harus punya kompetensi ya, sertifikatnya dilampirkan ya, otomatis yang buat melamar kerja itu ada nilai tambahnya, dan sebagai pengusaha yang cita-citanya setelah kuliah mau jadi pengusaha ya, itu sangat kepakai ilmunya ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pastinya ya, dan ketiga, menambah rasa percaya diri ya, keahliannya diakui ya, sertifikatnya itu ada nilainya tersendiri ya, khususnya bagi dosen itu ada ya nilainya ya. Terus juga membuka kesempatan karir yang lebih luas pastinya ya. Terus juga pastikan teman-teman join ya di Sinergi Academy dan Tropic Institute ya. Ini pastikan teman-teman follow Instagramnya dan pastikan juga join ya, ikuti perkembangan kita. Terus juga keuntungannya adalah kita punya free konsultasi ya, mentoring dan free e-course yang teman-teman bisa ulang, bisa lihat videonya, metode pembelajarannya ya, dilengkapi dengan modul, video, tutorial, dan latihan. Terus juga sertifikat sertifikat BNSP dan sertifikat pelatihan yang teman-teman bakal dapat langsung 2 ya. Dan metode belajarnya praktis, mudah dipahami, dan praktek langsung gitu ya. Nah, kita ada beberapa paket sertifikat yang teman-teman bisa ikutin. Ini sesuai dengan minat yang suka ya, pengen belajar apa berkaitan dengan digital marketing. Nah, teman-teman bisa belajar tentang konten marketing ya, SEO, Google Ads ya, apa sih kata-kata itu ya yang belum tahu. Tapi teman-teman saya rasa sudah pernah nih kayak kena iklannya ya di Instagram, di Facebook, itu kita akan pelajari gimana sih cara kerjanya ya. Malah yang terbaru adalah TikTok Ads ya. TikTok Ads itu ya nggak hanya joget-joget aja ya dengan lagu-lagu trending, tapi juga bisa sangat menjual ya, menghasilkan produk ya. Terus juga semua bisa kamu pasti praktekkan langsung. Itu hanya di Sinergi Solusi Academy dan Tropic Institute. Oke. Nah, ada beberapa skema ya berkaitan dengan sertifikasi yang teman-teman bisa ikuti ya. Ini juga ada 3 ya, ada network, IoT, dan infrastruktur ya. Ada junior, ini IoT, ini Internet of Thinking ya. Saat ini pasti mengikuti ya, kita suka apa ya, suka nonton apa, pasti biasanya dikumpulin film-film, YouTube suka rekomendasiin, Netflix-nya ya. Terus juga banyak kita belanja ya. Saya sukanya produk-produk ini, biasanya ngumpul tuh rekomendasi produk. Jangan sampai-sampai lebih tahu ya e-commerce, lebih tahu sosial media kita dibandingkan keluarga kita ya, kesukaannya. Itu ya sekarang zamannya udah itu ya. Jadi aplikasi yang lebih tahu kita daripada orang-orang terdekat.
gitu ya. Nah, ada yang kedua adalah digital marketing dan office, dan yang ketiga adalah software developer. Nah, ini berkaitan dengan poin-poinnya, ada network, ini yang teknis ya, seluler, reparasi perangkat keras, dan digital marketing dan office ini berkaitan tadi seperti staff digital marketing, social media marketing, CEO spesialis, content creator ya. Dan software development ini junior website programmer, bikin website ya, bikin desain ya, bikin sistem, bikin aplikasi dan lain-lain. Oke. Terus juga ada multimedia animasi, ya ini juga bikin junior 3D animasi, iklan ya, video itu biasanya nanti bikin di YouTube ya. Terus juga artificial intelligence, juga ada data science, ini sangat dibutuhkan khususnya di perbankan ya, terus juga data engineering, machine learning spesialis, ini juga di agrobisnis sangat dibutuhkan ya. Terus juga ada IT project dan quality management ya, IT auditor, IT quality assurance dan lain-lain, sampai cyber security analyst ya. Kalau sekarang Jorka ya, ada cyber keamanan, makin perlu ditingkatkan. Nah, ada paketnya sertifikat sendiri, adalah sertifikat ini ditunjukkan untuk siapa saja yang tertarik mempelajari konten kreator ya, belajar prinsip-prinsip desain, sudah ditentukan mengenai sistematik dan menyampaikan komunikasi efektif, serta bagaimana cara mengaplikasikan dengan aplikasi yang tepat. Jadi sertifikat ini jangan khawatir, kita dampingin ya, dan praktek langsung ya, nggak hanya teori tapi benar-benar praktek dan benar-benar kita lakukan ya, dikerjakan sama-sama. Oke, terus juga ada paket sertifikat sosial media marketing ya. Kalau tadi content creator, kalau ini sosial media marketing ya, kayak Facebook, Instagram. Yang kita pelajari adalah mempelajari kebutuhan sosial media manajemen ya, kontennya apa sih yang sering lagi di booming nih ya. Mungkin berkaitan dengan sekarang kan before after ya, ada cerita-cerita ya, storytelling, dulunya pacaran sama ini padahal iklan ya, sekarang punya usaha packing gitu, siapa yang mau? Nah itu ya, jadi ide konten ya, jadi tren media ya, sosial analisis pertumbuhan follower, copywriting dan caption, dan masih banyak lagi, apalagi iklan-iklan perusahaan besar ya, kayak Tokopedia, gandeng ya, gandeng Korea, K-pop artisnya ya, untuk dimunculkan di sosial medianya untuk jadi iklan atau jadi media marketingnya gitu ya. Dan ketiga ada marketplace marketing nih, yang teman-teman yang jualan ya di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau punya website toko online-nya. Nah, kita bisa belajar berkaitan dengan riset ya, produknya apa sih yang lagi dicari, optimasi, ekspor fitur, advertising, iklannya sendiri, tool rahasia, analisis dan strategi itu dalam penjualan, dari judul kita ya, deskripsi produk, foto produknya harus gimana, dan sampai cara beriklannya, gitu ya. Terus juga ada digital marketing manager. Ini teman-teman mungkin ya punya tim ya, punya karyawan atau tim super tim ya, lebih dari 1-2, ini diperlukan sekali marketing manager ya, membuat perencanaan periklanan, merancang strategi kreatif dan membuat iklan, mengolah biaya, jadwal waktu project, dan membuat laporan tertulis, dan masih banyak lagi. Yang mau jadi manajer ya, ini banyak dibutuhkan ya. Restoran-restoran ya biasa membuat konten, memanage ya, dalam 1 tahun videonya apa saja, materinya apa saja, promosinya apa saja dan lain-lain. Ini banyak dibutuhkan di dunia kerja ya. Oke, dan selanjutnya adalah keuntungan dari memiliki sertifikat BNSP, terus juga sertifikat pelatihan, free e-course digital marketing, dan coaching dan mentoring. Ini yang penting ya. Dan materi pelatihan. Jadi teman-teman nggak sendiri, kalau masih nggak bingung, nggak paham, boleh melakukan coaching dan mentoring ya, sampai bisa dan berhasil. Oke. Terus juga ini merupakan floor chart training dan sertifikat kompetensi tahap-tahapannya ya. Ini juga kita sudah aplikasikan di beberapa kampus ya, khususnya di kampus-kampus Bogor ya. Pertama kita lakukan registrasi, teman-teman sangat mudah ya. Terus kita lakukan workshop ya, mengikuti pelatihan dan praktek langsung, biasanya sekitar 4 hari ya, tergantung waktu jamnya, atau 2 hari full day gitu ya. Terus juga dilakukan coaching tahap ketiga, peserta akan dibimbing untuk
menyelesaikan tugas hingga selesai. Dan keempat adalah sertifikasi kompeten. Setiap hari Rabu peserta akan diuji kompetensi oleh asesor. Ya. Terus juga yang kelima, mentoring setelah pelatihan. Ini yang penting ya, setelah uji kom itu ya kita mentoring terus. Selesai pelatihan peserta akan tetap didampingi apakah ilmunya diaplikasikan atau ada kendala dalam melaksanakan aplikasi materi ya. Yang kelima adalah komunikasi dan kolaborasi. Dengan adanya pelatihan ini kami harap akan tetap terhubung dalam sebuah komunikasi dan kolaborasi ke depannya ya. Mungkin mau share, mau ngajar lagi ya, atau mau kembangin ya produk-produknya ke sesama alumni juga boleh, sangat bisa ya. Oke, persyaratannya adalah sangat mudah. Ini kalau teman-teman kuliah belum punya ijazah S1-nya, D3-nya, D1-nya, teman-teman bisa pakai ijazah SMA atau sederajat ya. Sertifikat training ya yang telah dilakukan untuk melakukan uji kompetensinya. Surat keterangan pengalaman kerja di bidang skema uji kompetensi kalau teman-teman sudah punya ya. Mungkin saya sudah pernah handle klien teman ya, bikinin Instagramnya teman ya, jualin produknya teman, itu boleh ya. KTP elektronik ya, yang pasti teman-teman harus mengikuti kegiatan workshop, bimbingan teknis training, mengerjakan tugas yang diberikan, menyiapkan portofolio ya, aplikasi training plafon media digital, dan mendaftar uji kom ya. Ini sekarang uji komnya adalah berkaitan dengan portofolio ya, dinilai dari keahlian ya. Teman-teman, saya sukanya fokusnya di Facebook. Ya boleh Facebook Ads ya, konten-konten Facebook atau di Instagram, nggak hanya tugas ya. Jadi portofolio teman-teman, jadi uji komnya juga nggak terlalu sulit ya. Yang penting teman-teman lakukan tahap-tahapnya, pasti kompeten di bidang itu ya. Nah, dan terakhir adalah Sinergi Solusi Academy dan Tropik Institute mengadakan trainingnya ya di hari tanggal 12 sampai 15 Desember 2022. Jadi kita sudah tetapin dari jam 9 dan 11 WITA ya. Nanti mohon Pak Tarmidi dan Pak Darmawan menambahkan ya. Kita akan lakukan kelasnya itu hybrid ya. Teman-teman bisa lakukan di lab-nya ya, lab komputernya masing-masing, jadi akan lebih detail ya dan lebih praktis ya. Nah, ini digital marketing spesialis ini materinya adalah mengidentifikasikan ilmu pemasaran menggunakan perangkat komputer, menggunakan aplikasi media, penelusuran situs web, dan melakukan pendekatan kepada calon pelanggan, perencanaan periklanan, perencanaan strategi kreatif dan pembuatan iklan, merancang strategi dan pembelian media, dan menyusun rencana aktivitas penjualan dan melaksanakan keterampilan penjualan. Jadi ilmunya sangat banyak banget dan sangat dibutuhkan. Yang pasti fasilitasnya juga mendapatkan gelar non-akademik CDMS, ini nanti yang sudah kompeten boleh dipasang ya di belakang namanya. Sertifikat pelatihan, sertifikat kompeten BNSP, dan free konsultasi dan e-course ya, ditambahin e-course yang daftar hari ini ya, siang hari ini itu mendapatkan free e-course ya. Ini ada linknya yang bisa kita bagikan dan website yang kita bagikan. Oke. Baik. Saya serahkan kembali ke Pak Tarmidi. Silakan Pak Tar. Oke, baik. Terima kasih Coach Ananta. Teman-teman semuanya, ini sudah bisa terlihat dan jelas. Silakan kami beri kesempatan waktu. Silakan teman-teman bisa melakukan screenshot terlebih dahulu sebelum nanti share screen ini kami stop. Silakan teman-teman bisa rekomendasikan atau teman-teman bisa konsultasikan lebih lanjut ke admin nanti Sinergi Solusi Academy atau Tropik Institute agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan manfaat dan bagaimana caranya teman-teman bisa menggapai ya gelar sebagai digital marketing spesialis ini. Nah, ini kesempatan yang sangat baik melalui kolaborasi Sinergi Solusi Academy yang sudah terlisensi untuk sertifikasi BNSP, kemudian berkolaborasi dengan Tropik Institute selaku partner mitra industri, praktisi mengajar di Politeknik Pangkep dan di sekitarnya. Silakan teman-teman nanti bisa men-follow Instagram yang tadi akunnya sudah di-share di di chat Zoom. Kemudian teman-teman bisa klik
landing page ya, atau mungkin website kami di http belajarbisnisdigitalmarketing.com. Kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran menggunakan aplikasi Mayar Link. Nah, ini otomatis nanti akan terkoneksi dengan berbagai jejaring yang teman-teman miliki. Teman-teman tidak usah khawatir, konsultasikan kebutuhan Anda melalui admin, nanti terkait teknis pembiayaan dan lain-lainnya, teman-teman bisa melakukan mungkin ada keringanan ya, khusus untuk kelas mahasiswa atau kelas dosen, silakan nanti berkonsultasi apakah misalnya sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem cicil 2 kali dan seterusnya. Nah, kolaborasi ini membuktikan bahwa teman-teman mendapat kesempatan paket diskon khusus yang biasanya mungkin nanti promosikan di luar, sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di tempat lain. Nanti silakan lebih detailnya menghubungi admin yang ada. Baik, tadi di chat Zoom, teman-teman sekalian, itu ada pertanyaan dari Bu Putriana ya. Mbak atau Ibu nih, Mbak kali ya. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Putriana. Saya mau bertanya, revolusi digital turut mengubah perilaku konsumen terhadap pemasaran. Perubahan perilaku konsumen tersebut terlihat dari cara mereka mencari, membayar, menggunakan hingga membuang barang-barang yang dibeli setelah dikonsumsi. Nah, pertanyaannya apakah revolusi digital ada kaitannya dengan era 5.0? Terima kasih. Nah, ini mungkin Coach Indra atau Pak Darmawan bisa ditanggapin. Silakan. Oke, mungkin saya dulu Pak, nanti sebelum Coach Indra masuk. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri, pertanyaannya yang luar biasa bagus. Jadi kalau melihat bagaimana runut dari perubahan teknologi revolusi industri itu, mulai dari revolusi 1.0 sampai kemudian yang saat kita berada saat ini adalah di 5.0, itu semuanya mempunyai keterkaitan ya. Terjadinya revolusi industri atau kita kenal dengan era industri 4.0 itu adalah sebuah keinginan dari industri bagaimana untuk melakukan otomatisasi. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia itu ingin diotomatisasi, baik menggunakan mesin ataupun menggunakan robot gitu ya. Nah, perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah adanya keinginan untuk bagaimana kemudian bisa menggabungkan atau supaya ada interaksi antara mesin tadi atau robot tadi dengan kecerdasan manusia. Itulah kemudian yang bisa menghadirkan dengan teknologi 5.0 gitu. Jadi perubahan dari 4.0 ke 5.0 ini adalah perubahan keinginan industri untuk menggabungkan antara kecerdasan buatan tadi dengan kecerdasan manusia. Dengan mesin-mesin yang sudah diciptakan tadi, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Itu pada intinya seperti itu. Nah, produk-produk ini kita bisa lihat seperti yang dijelaskan oleh Coach Ananta tadi, itu ada di produk IoT misalnya. Ya. Misalnya kalau dulu pengecekan, kalau di pertanian ya, kalau di pertanian atau di perikanan itu mengenal ada mesin untuk pengecekan kualitas air. Nah, bagaimana kemudian bisa terbaca oleh mesin, bisa dianalisis langsung oleh kecerdasan manusia. Nah, itulah kemudian diciptakan teknologi IoT untuk pengecekan kualitas air misalnya, sehingga bisa mengkombinasikan antara kecerdasan machine learning itu tadi dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, seperti itu Pak sebenarnya keterkaitan antara perubahan teknologi, inovasi atau atau revolusi industri itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan dan rekan-rekan semuanya. Baik, masih ada yang ingin bertanya, silakan, atau mau sharing pengalaman yang sudah dipraktekkan baik di dunia usaha maupun di dunia pendidikan atau di kampus, atau teman-teman punya aktivitas di komunitas teman-teman adik-adik mahasiswa. Silakan, Sambil menunggu mungkin saya sedikit tambahkan Pak terkait yang dijelaskan silakan. Coach Ananta tadi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Coach Indra dan saya tadi terkait mengenai potensi peluang kerja di masa depan untuk generasi milenial dan generasi zilenial itu adalah bagaimana kita bisa di bidang digital. Itu pada intinya seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka jangan pernah berharap kita bisa bisa bersaing gitu ya di industri 4.0 ataupun di industri ini adalah orang-orang yang memahami bagaimana kemudian digital itu bekerja gitu. Salah satunya adalah digital marketing. Nah, digital marketing tadi sudah dijelaskan oleh Coach Ananta bagaimana kemudian signifikansi peran dari digital marketing. Bukan hanya untuk memasarkan produk, tapi bahkan digital marketing itu juga bisa digunakan untuk menganalisa produk apa yang mau dibuat gitu. Misalnya sekarang ada yang mau terjun di dunia wirausaha, oh ini kira-kira kita mau bikin produk apa ya yang laku di wilayah ini gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan digital marketing, misalnya memanfaatkan Google Trend misalnya untuk menganalisa produk-produk apa yang laku misalnya di kota tempat tinggalnya teman-teman. Nah, materi-materi ini nanti akan dikupas tuntas nanti di pelatihan digital marketing, sinergi antara sinergi solusi dengan Tropik gitu yang dijelaskan oleh Coach Ananta tadi. Itu Pak Tarmiji. Masih ada tambahan dari Coach Indra atau Coach Ananta? Sambil menunggu teman-teman, beri kesempatan 2 menit ya, 2 menit terakhir sebelum kita close webinar ini. Silakan, mungkin ada tanggapan atau respon atau masukan, termasuk sharing boleh, praktek yang sudah pernah dilakukan di tempat usaha atau tempat kerja atau di kampusnya masing-masing. Silakan, masih ada? Oke, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada lebih lanjut, semua peserta mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Mungkin bisa aktifkan videonya teman-teman peserta. Teman-teman yang masih monitor, ya kelihatan kan wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oke, silakan teman-teman bisa diaktifkan videonya untuk kita ambil foto bersama. Nanti akan di-share dokumentasinya ke dalam WA group ya. Oke, baik, saya hitung ya, karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kami persilakan pada admin untuk membantu mengambil screenshot ya. Baik, kita hitung ya. Pertama ya, 1, 2, 3. Oke, di layar kedua, ini ada 2 layar. 1, 2, 3. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, demikian mungkin seminar bisnis Outlook digital marketing di akhir tahun 2002 dan bagaimana kita menyongsong 2023 untuk transformasi era digital society 5.0. Silakan lebih lanjut teman-teman yang ingin mendapatkan materi webinar pada hari ini dan ingin mendapatkan hadiah yang menarik, silakan nanti menghubungi admin dengan memfollow Instagramnya, kemudian nanti silakan menghubungi admin, bisa screenshot ya, bisa screenshot bahwa teman-teman semuanya sudah memfollow Instagram, screenshot kirim ke admin untuk bisa mendapatkan materi pada hari ini.
teman-teman yang nanti melakukan testimoni sangat ditunggu, nanti bisa seperti yang disampaikan Ko Sanata tadi, bisa posting konten kegiatan kita pada sore hari ini, kasih komentar yang menarik atau mungkin ulasan atau review yang menarik, nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kolaborasi Sinergi Solusi Academy dan Tropik Institute ini. Baik, dari saya selaku moderator pada webinar kali ini, mengucapkan salam sehat, salam sukses selalu kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa di-share untuk kepentingan kita ke depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Oke, Terus ya. baik, sama-sama.